Hey, saya ingin menyambut Anda ke renungan murid kami. Hari ini saya punya kata khusus tentang kebijaksanaan dan pemahaman. Mari kita langsung ke pengabdian kita sekarang. Salah satu hal yang saya sukai tentang Alkitab adalah berbicara tentang masa depan. Sebelum masa depan itu terjadi. Dan itu menarik untuk melihat nubuat-nubuat mengenai Yesus. Dalam Yesaya pasal 11 ayat 2, terdapat nubuat tentang Yesus menyatakan bahwa roh Tuhan akan berada padanya. Dan kemudian dikatakan bahwa akan ada semangat kebijaksanaan dan pengertian bahwa dia akan memiliki itu. Dan itu menarik, deskripsi tentang Yesus. Salah satu alasan penting bagi kita untuk tidak hanya bergantung pada diri sendiri, tapi pada Yesus Kristus dan membiarkan dia mengisi kita. Sekarang alasan untuk ini adalah seperti yang Anda lihat, ada kebijaksanaan dan ada pemahaman. Dan kedua kata itu digunakan di bagian kitab suci ini. Apa maksud mereka? Pertama-tama, kebijaksanaan adalah wawasan terhadap masalah. Dan pemahaman adalah mengetahui apa yang harus dilakukan tentang itu. Wawasan yang Anda miliki. Ya, kamu punya semua kebijaksanaan. Dia punya wawasan tentang segalanya. Karena dia yang ciptakan semuanya. Dia punya pemahaman, bukan hanya kebijaksanaan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Keputusan apa yang harus diambil dalam hubungan dengan pemahaman itu tentang situasi tertentu. Penting bagi kita belajar hidup seperti Paulus bilang, bukan saya, tapi Kristus yang hidup dalam saya. Lihat, terkadang kita berpikir kita cukup pintar untuk memecahkan masalah. Kita harus datang kepada Tuhan setiap hari, berkata, Tuhan, Yesus punya semua kebijaksanaan, pengertian. Tuhan, saya butuh kebijaksanaan-Mu, wawasan dan pengertian untuk mengetahui praktis apa yang harus saya lakukan dengan wawasan Anda. Kita harus datang kepadanya berkata, Tuhan, aku tak bisa. Tahukah kamu apa kata Alkitab? Jika butuh kebijaksanaan, mintalah pada Tuhan yang memberikan dengan murah hati. Dan Tuhan akan memberi Anda kebijaksanaan melimpah. Tidak hanya itu, Dia juga akan memberi pemahaman, mengetahui keputusan apa yang harus dibuat berdasarkan wawasannya. Kebijaksanaan dan pemahaman itu memang sejatinya dalam Yesus Kristus. Dan jika kita biarkan dia hidup dalam kita, datang kepadanya berkata, Tuhan, aku tak bisa melakukannya. Seorang teman, pengusaha, berkata ke saya, Semi, saya tak cukup pintar buat investasi yang tepat. Saya membutuhkan kebijaksanaan dan pemahaman. Memiliki pengetahuan atau penelitian saja tidak cukup. Kebijaksanaan penting untuk mengetahui tindakan yang tepat. Apakah itu bisnis, apakah itu hubungan keluarga, apakah itu persahabatan, apapun itu gereja, pelayanan, apapun itu, kita membutuhkan kebijaksanaan dan pengertian, dan semuanya ada dalam Yesus Kristus.